Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami setiap hari. Kami sudah memuji-muji nama-Mu, sebentar lagi saatnya bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan, pakai hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran-Mu ini Tuhan, supaya kami semua diberkati oleh Tuhan, dan kami semua mendapat jawaban dari Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan dan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Saya bacakan bagi kita, judul perikopnya kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji nama Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan membahas sedikit firman Tuhan yang ada kata kemerdekaan di dalamnya. Yesus telah memerdekakan kita ya. Jadi merayakan kemerdekaan bagi bangsa kita itu penting ya. Tetapi kemerdekaan di dalam Kristus itu jauh lebih penting. Kemerdekaan iman. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia sudah masuk dalam kemerdekaan, itu merupakan anugerah atau buah hasil daripada perjuangan para pendahulu kita, para pejuang-pejuang di masa yang lalu. Tapi lebih daripada itu, dalam iman kekristenan, Yesus Kristus sendiri berkata bahwa kita harusnya sungguh-sungguh masuk dalam kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan, karena Dia sendiri ialah yang sudah memerdekakan kita. Ya, Dia sudah membebaskan kita dari kematian, daripada kebinasan, daripada kutuk dosa itu, karena Dia sendiri yang sudah rela mati bagi kita, menebus segala dosa kita. Nah, kemerdekaan itu bukan berarti kita bebas melakukan apapun yang kita mau, karena kata merdeka itu kan dalam pengertian secara umum berarti bebas. Namun sebaliknya sebenarnya Rasul Paulus mengatakan ini kepada umat Tuhan, kepada gereja Tuhan, bahwa kemerdekaan yang kita terima daripada Tuhan Yesus adalah suatu kebebasan bagi kita umat Tuhan untuk tidak lagi diperbudak oleh dosa. Jadi kita bebas dari dosa, itu maksudnya. Kita merdeka, kita bebas dari rasa ketakutan. Kita juga bebas atau merdeka dari rasa kekhawatiran akan dunia ini. Dunia yang semakin gelap, semakin menuju kepada kebinasaan. Bagaimana kita dapat mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita? Yang pertama, saya mencatat ada 3. Yang pertama, kita harus berakar dalam firman Tuhan. Artinya, kita harus menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara membaca firman Tuhan, dengan cara merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena hal inilah yang mampu memperkuat fondasi iman kita. Karena firman Tuhan akan memimpin kita sehingga kita bisa menjauhkan diri kita dari segala godaan atau tipuan atau rayuan daripada tipu daya dunia, tipu daya dosa yang bisa merebut kemerdekaan yang sudah kita terima. Nah itu, jadi kita harus, yang pertama kita harus berakar dalam firman Tuhan. Poin yang kedua, kita harus hidup dalam doa.
Artinya bahwa doa ini adalah nafas rohani bagi kita. Dengan kita selalu berdoa tekun, kita selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita juga memohon kekuatan daripada Tuhan untuk kita dapat mampu melawan serangan-serangan daripada kuasa kegelapan. Karena firman Tuhan berkata di bagian lain, bahwa musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi penguasa di udara, pemerintah di udara, yang bisa saja membelenggu kita, sehingga kita kembali jatuh ke dalam dosa. Hanya satu cara yang bisa kita lakukan secara roh, yaitu berdoa kepada Tuhan untuk menahan, menangkis segala serangan-serangan daripada kuasa iblis ini ya, kuasa dosa ini. Poin yang kedua, hidup dalam doa. Kemudian, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga, saya membagi-bagi kita bahwa kita harus terus melayani dan berbagi kasih. Kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita, kemerdekaan sejati itu akan terlihat dalam kehidupan kita, tetapi bukan dari seberapa besar, seberapa banyak orang yang kita layani saat kita melayani. Ya, kita melayani bukan fokus kepada diri kita sendiri. Itu yang Tuhan inginkan. Kita hidup meneladani teladan Yesus Kristus, karena Dia sendiri yang berkata bahwa Dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani orang-orang yang terhilang. Nah, poin yang ketiga, kita harus terus meneladani Yesus untuk melayani. Ya, inilah yang mampu atau dapat kita jadikan pegangan untuk kita dapat hidup terus dalam memperjuangkan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Kita tidak cukup puas dengan banyaknya orang yang kita layani, tetapi kita betul-betul fokus melayani Tuhan, melayani orang-orang yang perlu dilayani, perlu mendapatkan keselamatan. Karena Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu melayani kita. Puji nama Tuhan. Jadi paling tidak ada 3 poin yang saya catat pagi hari ini bagi kita, bagaimana kita dapat memperjuangkan ataupun mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sebagai kesimpulan bagi kita pagi hari ini dalam perenungan ini, mari Bapak Ibu Saudara, terutama kita para hamba-hamba Tuhan yang bergerak atau ada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, mari kita jaga baik-baik kemerdekaan yang sudah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kita biarkan dosa, jangan kita biarkan rasa takut ataupun kekhawatiran dunia itu mencuri sukacita kita, bahkan damai sejahtera yang Tuhan telah berikan. Karena iblis itu kerjanya atau tugas dia di muka bumi adalah mencuri, membunuh, membinasakan, termasuk mencuri keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, mari kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka, kita orang-orang yang bebas dari segala, bukan hanya sekadar secara fisik saja bebas dalam kata merdeka, tetapi secara lebih utama lagi adalah secara rohani. Kita merdeka, kita bebas dari kuasa dosa yang bisa membelenggu kita. Sehingga kita tetap bertahan, kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Karena hanya kemerdekaan sejati yang Tuhan Yesus berikan bagi kita yang mampu membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat yang bisa kita renungkan pagi hari ini boleh menambah pemahaman kita sehingga kita tetap berjuang
mempertahankan kemerdekaan sejati dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya serahkan kepada host, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita terima dan dengarkan pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa pagi hari ini karena rahmat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Bahkan kami sudah menerima sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami sudah dengarkan pagi hari ini betul-betul menjadi firman yang menghidupkan kami, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami betul-betul merdeka di dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Bahkan kami dapat berdiri teguh di dalam keselamatan kami berdiri kokoh, dan kami tidak mau lagi diperhamba oleh dosa yang bisa saja mengganggu kami. Oleh sebab itu kami mohon tuntunan kuasa firman dan Roh Kudus-Mu Bapa, kuasai setiap kehidupan kami hamba-hamba Tuhan, dalam kami melayani Tuhan, dalam kami mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak mampu tanpa Engkau, tapi ada kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas, yang memampukan kami untuk hidup dan bebas dalam kemerdekaan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua yang hadir melalui media Zoom pada pagi hari ini. Engkau memberkati keluarga kami semua, Engkau memberkati kehidupan kami. Sebelum matahari lebih jauh menyinari muka bumi ini, kami ada di kaki Tuhan untuk memuji menyembah nama-Mu, bahkan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada host.